Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Alfitian School Aceh. Saya Alia Azriani sebagai host pada podcast Ramadan kali ini. Nah, teman-teman, kita udah kedatangan tamu nih. Ustazah Mauriza Apriansyah yang akrab aja dipanggil Ustazah April. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia, apa kabarnya? Sehat Ustazah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau Ustazah puasanya lancar nggak? Alhamdulillah sejauh ini lancar, masih kuat. Insya Allah yang mau gimana pun kita adalah muslimah gitu ya. Muslimah itu harus selalu kuat. Oke. Kalau Alia gimana sejauh ini? Puasanya aman? Aman Ustazah. Alhamdulillah. Ada nggak ya Alia tantangan-tantangan dalam menghadapi puasa kali ini yang membuat Alia tuh kayak merasa apa gitu sehingga Alia tuh kayak susah sebenarnya tapi harus Alia lewatin gitu. Tantangan-tantangan menghadapi puasa agar pahala puasa Alia tuh terjaga masih sempurna. Tantangan ya? Ada Zah. Gini Zah, jadi kan Alia tinggalnya tuh di asrama nih. Betul. Otomatis semuanya tuh bakal bareng-bareng. Dari makan, pergi sholat, terus bahkan sampai tidur juga bareng-bareng. Semua sama temen. Nah, jadi temennya tuh kan rame tuh Zah. Betul. Otomatis sifatnya juga beda-beda. Jadi kita sebagai individu harus bisa menyikapi mereka yang sifatnya berbeda-beda. Kadang kita merasa kesel sama mereka, mau marah nih Ustazah sebenarnya. Cuman kan sekarang bulan puasa, jadi kayak harus sabar. Walaupun sih nggak bulan puasa juga nggak boleh marah-marah kan Ustazah. Betul. Jangan bulan puasa aja sabarnya ya. Iya. Di luar bulan puasa juga harus. Oke, berarti problemnya itu adalah menghadapi teman-teman gitu ya, yang kadang nanti suka ada masalah gitu ya. Ujung-ujungnya nanti ada sebuah, akhirnya kita jadi mendapat sebuah ujian gitu ya dalam kehidupan gitu ya, ujian kehidupan ya, betul ya. Jadi Alia maunya apa nih? Ya, Ustazah kasih tips dong buat Alia biar Alia jadi lancar nih puasanya, makin sabar gitu. Oh, betul. Jadi Alia mau dikasih tips sabar menghadapi ujian gitu ya. Boleh Zah. Gitu ya. Oke, baik. Tenang aja Alia. Insya Allah nih ya, yang kita tahu sama-sama, kita itu adalah umat Islam Alia kan. Kita alhamdulillah terlahir dalam Islam, kemudian kita juga besar dalam lingkungan Islam. Kita juga sekolahnya sekolah yang insya Allah selalu dalam keislaman gitu. Nah, tenang, kita sama-sama udah tahu bahwasannya sebagai umat Islam, sebagai hambanya Allah gitu, Allah itu udah ciptain makhluk itu nggak semena-mena gitu. Allah nggak cuma ciptain, habis itu nanti meninggal nggak, tapi Allah ciptakan, kemudian Allah adakan kita di dunia ini dengan udah ada petunjuk yang Allah kasih. Allah bahkan sampai mengirimkan utusannya, messengernya ke dunia ini, yaitu kalau di kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul sekali. Otomatis Rasulullah itu yang udah kita tahu nih, Rasulullah itu adalah panutan kita kan, orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia ini sepanjang masa gitu. Kemudian banyak sekali kehidupan Rasulullah itu yang bisa kita teladani, semuanya. Bukan banyak sekali, semuanya kehidupan Rasulullah itu bisa kita teladani. Dan memang Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak yang pertama gitu kan, kemudian untuk menjadi panutan kita. Memang itu tujuannya Rasulullah diutus gitu. Jadi Alia tenang aja, karena kita adalah umatnya Rasulullah. Insya Allah ketika Rasulullah wafat, Rasulullah itu udah meninggalkan jejak-jejak, tips and trik menghadapi segala masalah, tips and trik segala bentuk permasalahan dalam kehidupan. Termasuk nih permasalahan Alia sekarang. Alia lagi kesusahan menghadapi ujian, biar sabar masih gitu ya. Tapi selama ini masih sabar nggak menghadapi teman-temannya? Alhamdulillah masih sabar Ustazah. Walaupun sebenarnya kayak ya pengen marah, cuma harus kita pendam Ustazah. Betul. Ngingat lagi ya, lagi puasa gitu ya. Nggak boleh nanti aduh pahalanya berkurang, capek-capek puasa gitu ya. Oke, ayo kita bahas nih. Ada ya, kalau kita kulik lagi, ada tuh satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah.
lebih kurang itu maknanya itu adalah cobaan itu Alia. Cobaan itu dia akan selalu ada bersama orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik dari dirinya sendiri, dari anaknya, dari hartanya. Itu sampai kapan? Sampai dia berjumpa dengan Allah, tanda kutip meninggal dong berarti. Sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Jadi Alia bakal terus dikasih ujian nih Ustazah? Selama Alia masih hidup, ujian itu akan selalu ada. Gitu. Ujian itu untuk menghapus dosa Alia. Kan kita tahu manusia itu yang nggak luput dari dosa. Kita bukan nabi gitu kan. Rasulullah memang Rasulullah yang udah terhindar betul-betul, yang memang terjaga dari dosa. Tapi yang namanya kita manusia, kita punya hawa nafsu, kita sangat susah itu untuk akhirnya kita terjaga dari dosa karena hawa nafsu kita tadi. Jadi kita bayangin ya, Allah tuh begitu sayangnya sama hambanya. Allah itu menciptakan manusia, kemudian Allah kasih ganjaran, kasih imbalan bagi bagi hambanya yang apa? Yang berbuat baik. Allah janjikan apa? Surga. Allah janjikan surga. Surga itu udah nggak ada bandingan indahnya gitu kan. Udah nggak tuh kita ceritakan keindahan surga itu apa yang kita bayangkan dalam kepala kita. Itu bukan semuanya. Surga itu lebih bagus lagi dari itu. Tapi Allah juga ciptakan neraka nih bagi orang-orang yang berbuat salah, bagi orang-orang yang akhirnya dia luluh dengan hawa nafsunya, akhirnya dia kalah dengan hawa nafsunya, akhirnya dia berbuat kesalahan di dunia ini. Allah juga kasih dia ganjarannya, yaitu neraka nanti di akhirat Alia. Tapi Alia, Allah itu kan tadi Ustazah bilang sayang nih sama hambanya. Sebelum kita ini betulan dikasih ganjaran di akhirat nanti berupa neraka, neraka itu udah nggak ada bandingan lagi nya, udah pedih banget. Udah di akhirat tuh kita udah nggak ada lagi kesempatan gitu. Allah kasih kita kesempatan itu di dunia ya. Ngapain? Itulah dengan salah satunya adalah ujian. Ujian itu Allah kasih untuk apa? Allah kasih untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi sebisa mungkin Allah membuat kita, kalau kita meninggal nanti, kita bertemu dengan Allah, kalau bisa jangan ada dosa. Kalau bisa kita surga aja gitu. Nah tapi tergantung nih, kita dapat nggak konsep ujian yang Allah kasih ini sebagai penghapus dosanya itu. Terkadang nggak dapat. Kenapa? Kalau kita nggak dapat berarti kita karena nggak sabar. Karena kita nggak ridho. Karena kita mengeluh. Jadi waktu kita dapat ujian, kita dapat sedikit permasalahan, yang kita lakukan apa? Meraung-raung, kita kemudian mengeluhnya berlebihan. Padahal nggak gitu seharusnya. Ketika kita dapat ujian, kita ingat hadis ini dulu. Ujian itu akan selalu ada bersama kita. Kemudian Allah kasih ujian itu ternyata untuk menghapus dosa. Jadi kalau Alia nanti jumpa lagi ujian, apa yang sebenarnya harus Alia rasakan? Yaitu bersabar. Bersabar yang pertama. Kemudian Alia harus rasa senang. Ya Allah, berarti Alia lagi ada dosa tadi. Kemudian Allah menghapusnya sekarang. Makanya Allah kirimkan ujian ini. Nah, ujian ini bisa jadi bukan dengan diri kita sendiri, bisa jadi dengan orang lain gitu. Makanya tadi kadang ada permasalahan sama kawan, itu kenapa? Itu sebenarnya ujiannya dari Allah. Allah yang kirim ujiannya lewat kawan Alia nih, kemudian Alia nih yang sedang Allah mengujinya. Jadi kalau misalnya nanti Alia ada kelas sama kawan, coba ingat lagi kira-kira selama ini Alia udah ngapain aja nih, ada berbuat dosa apa. Kenapa Allah akhirnya mengizinkan kejadian itu terjadi sama kawan Alia sehingga menjadi ujian bagi Alia gitu. Nah gitu dia Alia. Jadi ternyata kita harus senang kalau dapat ujian, bukan malahan mengadu, mengeluh gitu. Nah Ustazah, jadi sabar tuh kayaknya kalau didengar nih enak nih Ustazah masuknya ke telinga. Cuma nggak tahu Ustazah menerapkannya. Kalau misalnya tipsnya tuh langkah yang paling penting agar Alia bisa tetap sabar tuh gimana Ustazah? Oke, berarti ketika Alia dapat ujian, Alia tuh yang pertama harus Alia lakuin adalah Alia bilang sama diri sendiri, ya Allah, aku ridho dengan ujian ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencurhatkan semua permasalahan Alia itu kepada Allah. Lewat apa? Lewat doa. Jadi Alia misalnya nih selama ini ketika ada masalah kan kita kadang ceritakan ke kawan kan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sampai menceritakannya ke
sosial media gitu. Nah, tapi coba sekarang diubah ketika Alia dapat ujian, pertama Alia bilang dulu sama diri sendiri, aku ridho dengan ujian ini, kemudian Alia yang setelah itu kan kita mau curhat nih, curhat itu jangan ke kawan, coba sekarang Alia curhatnya itu sama Allah. Oke. Jadi ketika Alia ada masalah, Alia sholat, kemudian setelah sholat Alia berdoa, gimana Alia cerita sama kawan, gitu juga Alia cerita sama Allah. Mau nangis lah, mau bilang ya Allah kesel kali, bilang aja kesel kali ya Allah gitu. Bilang ceritain sama Allah. Kemudian jangan lupa minta ya Allah tolong selesaikan masalah ini. Tapi kita juga harus tetap berikhtiar gitu ya. Jangan berdoa aja, habis itu kita duduk diam menunggu masalah selesai, enggak juga. Kita harus berikhtiar. Kalau misalnya tadi permasalahannya itu marah sama kawan gitu, enggak enak kan hati kita. Setelah berdoa ya Allah lembutkanlah hati saya, lembutkanlah hati kawan saya juga. Habis itu kita mencoba tuh mendekati dia, kita mencoba supaya kita tuh kayak membuka percakapan. Nah, itu adalah ikhtiar kita. Nanti sebenarnya yang menyelesaikan masalah itu kan bukan Alia, bukan kita sebagai manusia. Yang menyelesaikan itu Allah. Allah yang kasih kemudian hati kawan kita itu lembut. Allah yang kemudian kasih hati kawan kita itu nggak jadi marah. Akhirnya pas kita ngomong nggak dicuekin lagi gitu, kayak langsung selesai. Oke. Gitu dia, Allah yang selesaikan sebenarnya Alia gitu. Jadi berdoa, jangan pernah malu berdoa. Berdoa sampai sehabis-habisnya, selama-lamanya, sebanyak-banyaknya. Jangan nanti mungkin kita sering ya dengar orang bilang kayak jangan doa banyak-banyak, malu kita sama Allah gitu kan, dengan kita banyak dosa. Padahal sebenarnya karena kita banyak dosa lah, kita harus banyak meminta sama Allah supaya Allah Allah hilangkan dosa-dosa kita gitu. Kalau bisa nangis itu bukan kita mengeluh sama Allah ya. Nangis itu adalah sebuah rahmat sebenarnya. Ketika kita berdoa kita masih mampu menangis mengingat dosa-dosa kita, itu adalah bentuk rahmat dari Allah. Berarti hati kita masih lembut, masih terbuka, masih lembut hati kita. Allah masih kasih kita kayak ada rasa gitu. Tapi bahkan kalau misalnya kita ketika ada masalah nggak mau berdoa, kemudian bahkan ketika kita sedih kita lawan, nggak boleh sedih, misalnya kita bilang kayak yang apa tuh masalahnya kecil, enggak, berdoa aja sambil menangis sama Allah, kemudian nanti Allah yang akan selesaikan masalahnya. Bahkan nih Alia ya, kalau Alia enggan berdoa nih, terikut sama kata-kata yang katanya malu kalau banyak dosa, banyak berdoa gitu, Allah itu akan menganggap kita itu sebagai hambanya yang sombong. Karena kita nggak mau berdoa, kita nggak mau minta, kita nggak mau curhat sama Allah. Padahal sebenarnya Allah itu berhak kita jadikan tempat curhat, berhak kita jadikan tempat kita berdoa gitu. Allah tahu Alia, Allah tahu semuanya tentang kehidupan kita tanpa kita bilang sebenarnya. Kalau kita pun nggak bilang, Allah saya lagi sedih, Allah kan tahu semua isi hati kita, bahkan yang belum kita ucapkan, Allah itu tahu. Tapi ya kita sebagai hambanya kita harus meminta. Ya ibaratnya gini ya, kalau kita nggak minta gimana mau dikasih gitu. Jadi tetap dalam doanya itu terus didoakan. Setiap ada permasalahan itu jangan lupa berdoa, jangan lupa minta Allah yang selesaikan gitu Alia. Karena bukan kita ya, ingat ya lagi-lagi bukan kita yang menyelesaikan masalah, tapi Allah yang menyelesaikan masalah. Wah, oke nih, Ustazah, makasih banget loh Ustazah. Tapi sebelumnya Ustazah, kalau untuk cerita yang lebih mendalam, mungkin kajian kisah para rasul, mungkin ada Ustazah? Boleh. Ada tuh kisah Rasulullah. Dulu Rasulullah itu ini kisahnya dari Aisyah ya, dari Aisyah. Pada suatu malam itu Rasulullah itu menginapnya di rumah Aisyah. Kemudian biasanya nih ya Rasulullah kan sholat malam. Rasulullah sholat malam, biasanya kata Aisyah Rasulullah sholatnya di samping sekitaran Aisyah lah. Pokoknya Aisyah bisa lihat ada Rasulullah apa enggak. Tapi di malam itu ternyata Rasulullah nggak ada. Rasulullah nggak ada di mana-mana, di dalam rumah itu nggak ada Rasulullah. Sehingga membuat Aisyah itu keluar rumah mencari Rasulullah ke rumah-rumah istrinya yang lain. Nah tapi nggak jumpa juga, di perjalanan nggak jumpa juga. Tapi pas Aisyah pulang ternyata Aisyah melihat Rasulullah itu sedang berada di Masjid Nabawi, sedang sholat di mihrab Rasulullah. Kemudian setelah itu apa yang Rasulullah lakuin? Rasulullah sedang berdoa. Doanya itu sambil menangis kata Aisyah. Bahkan kata Aisyah itu doanya itu doa yang begitu lama. Kalau kita bandingkan dengan
kita, kata Rasulullah, mungkin sekitar seperti kita sedang membaca 1 juz dari Al-Quran. Berarti sekitaran 30 menit, 45 menit gitu. Lama ya? Ya Zah, lama banget. Itu doa Zah? Iya, doa aja. Itu doa aja, belum sholatnya Alia. Belum sholat malamnya, itu baru doanya aja kata Aisyah yang seperti 1 juz mengaji. Kira-kira Rasulullah minta apa aja ya Zah sampai selama itu? Oh, kalau kita tanya minta apa, otomatis Rasulullah pasti minta semuanya. Rasulullah pasti, yang pertama Rasulullah pasti curhat sama Allah gitu ya. Kemudian yang paling penting kita tahu adalah yang selalu kita dengar gitu ya. Rasulullah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Yaitu mendoakan umatnya. Umatnya adalah kita Alia. Rasulullah itu nggak pernah luput untuk mendoakan umatnya agar selamat. Itu adalah tanda bahwa Rasulullah itu begitu sayang sama umatnya, begitu cinta sama umatnya. Bahkan sebelum kita ada, Rasulullah itu udah mendoakan kita yang sekarang ini. Bahkan sampai ketika Rasulullah di akhir hayatnya aja yang Rasulullah doakan apa? Ummati, ummati, ummati. Di mana yang ummati di situ adalah kita Alia. Gitu. Gimana nih Alia? Menurut Alia setelah dengar kisah Rasulullah, kemudian dengar hadis Rasulullah juga, kira-kira Alia udah mantap nggak nih? Nanti kalau dapat ujian, oke, mau senang aja lah. Kalau bisa mau berdoa nih biar dapat ujian. Kalau lagi buat dosa, ya Allah, dosa nih, mau ujian lah setelah ini gitu. Gimana? Sejauh ini udah mantap sih Alia Ustazah. Cuman kalau misalnya tips lain ada mungkin Ustazah? Tips lain agar lebih sabar lagi gitu ya? Iya, karena ujian ini kan pasti banyak dan ujian ini kita nggak habis-habis kayak Ustazah bilang selagi kita masih hidup. Terus kalau misalnya kita nggak bisa ngelakuin yang tadi, mungkin ada yang lain juga Ustazah. Ada gampang. Yang kayak tadi Ustazah bilang ya, kita kan umatnya Rasulullah, hambanya Allah gitu ya, yang semuanya itu udah dijajarkan. Kalau ini masalahnya ini, kalau ini permasalahannya ini jalannya. Gampang. Ada satu lagi hadis qudsi dari Rasulullah, di mana hadisnya itu mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah kasih kepada dia musibah terlebih dahulu. Oh, jadi itu maknanya sama kayak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra kan Ustazah? Exactly, tepat, excellent, 100 untuk Alia, betul. Seperti itu maknanya Alia. Jadi ketika, itu kan sering ya kita ulang-ulang dalam sholat. Surah pendek yang favorit. Kalau Ustazah itu jadi favorit, karena kenapa? Selain, ya karena di dalam itu ada kata-kata itu, yang kadang-kadang kalau Ustazah lagi ada masalah, lagi ada ujian, Ustazah ulang ayat itu. Karena biar Ustazah makin ingat. Ternyata nggak apa-apa, ini susah sekarang. Karena fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dimana ketika Ustazah lagi ada musibah, insya Allah nanti Allah kasih lagi kemudahan. Allah kasih lagi kemudahan. Jadi sering tuh Ustazah ulang-ulang supaya nanti Ustazah teringat, Ustazah jadi makin lebih yakin gitu ya. Nah gitu dia. Betul sekali yang Kak Alia bilang, bahwasanya Allah itu akan selalu memberikan kita itu kemudahan, tetapi ingat yang harus kita lewati itu adalah kesusahan terlebih dahulu. Kesusahan itu bisa kita bilang, kalau bahasa kita lebih mudah kita pahami, adalah sebagai DP dari sebuah keuntungan yang kita dapat di depan. Ketika kita mengalami sebuah DP kesusahan ini, Allah akan membalas kita itu dengan 10 kebaikan minimal. 10 kebaikan itu minimal. Dan itu minimal Alia ya, ingat ya, minimal dengan 10 kebaikan. Yang dimana berarti kalau, tapi syaratnya kita harus sabar. Syaratnya kita nggak boleh sampai meronta-ronta. Dengan syaratnya kita harus tetap percaya, kita harus tetap yakin bahwasanya Allah itu ada untuk menolong kita. Bahwasanya masalah ini akan selesai dengan ikhtiar dan doa kita, dengan sabar kita juga tadi. Itu dia Alia. Oke Ustazah, jadi ngomong-ngomong tadi Ustazah bawa DP ya, Ustazah istilahkan gitu. Jadi langkah apa aja nih Ustazah? Maksudnya DP-nya apa aja gitu ya? DP-nya apa aja gitu. Oke, DP yang harus kita lakuin terlebih dahulu untuk dapat keuntungan itu adalah yang udah kita rasakan selama ini. Apa aja itu? Contohnya itu seperti rasa ketidaknyamanan, rasa kesedihan, kegalauan, hal-hal yang seperti itu kan yang membuat kita tuh kayak nggak nyaman.
nggak tenang hidup kita. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Sehingga ketika kita mampu melewati hal-hal yang DP seperti itu tadi, Allah akan kasih kita kebaikan yang 10 kali lipat minimal dari kesusahan yang udah Allah kasih. Contoh nih ya, misalnya kalau kita mau rate nih permasalahan kita. Yang hari ini 2/10 udah permasalahannya kayaknya. Harus yakin bahwasanya setelah 2/10 kesusahan yang Allah kasih itu, Allah akan berikan 20 kebaikan. Gitu. Jadi kalau Alia permasalahannya 40, kalau kita rate, berarti yakinlah bahwa Allah akan balas dengan 40 kebaikan. Kalau masalahnya 10/10 berarti udah 100 ya? 100 kebaikan. Jadi kalau kita mikir kayak gitu, rasanya nggak apa-apa deh ujian kita berat ya kan? Karena tapi ingat Alia, kita harus dengan yakin. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu akan membalas. Nah, namun ya, yang harus kita tanamin lagi ke diri kita berkali-kali bahwasanya nggak semua kebaikan itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk hal yang bisa kita lihat dengan mata. Terkadang kebaikan yang kita dapat itu memang betul jauh 10 kali lipat dibandingkan masalah kita gitu. Tapi nggak nampak kita lihat. Sedangkan permasalahan ujian kita itu mudah sekali nampaknya di kita karena kita yang merasakan. Tapi kebaikannya itu nggak selalu kita dapat lihat, Alia. Contoh nih, misalnya Alia mau berangkat sekolah dari rumah pagi-pagi udah siap, udah wangi, udah mandi, udah segar gitu ya. Jalan. Ternyata di tengah perjalanan mogok nih kendaraannya. Kan ribet tuh pagi-pagi, harus dorong motor misalnya, berkeringat lagi yang padahal kita maunya sampai sekolah tepat waktu gitu kan. Cerita lagi kedisiplinan di sekolah kan gitu. Apalagi kalau upacara nih. Upacara nanti di luar pagar kalau telat. Ya kan? Ya udah ribet banget nih. Ribet dia. Kan kesel kita rasa-rasanya. Tapi kalau kita mau mengambil hikmahnya, kita berpikir aja ternyata mungkin ya bisa jadi ketika Allah mogokkan motor kita di jam segitu, mungkin Allah lagi selamatkan kita dari sebuah kecelakaan mungkin di depan. Mungkin mungkin ya. Kan karena dia hikmah itu yang nggak nampak itu harus dengan segala kemungkinan. Dilihatnya itu dengan keimanan ya. Mungkin Alia nanti kalau jalan, kalau Allah nggak mogokkan, di depan di sebuah lampu merah misalnya di sebuah simpang ada kecelakaan beruntun ternyata. Yang dimana kalau Alia nggak mogok, Alia di situ jadi salah satu korban. Yang nanti kita nggak tahu ya apa setelah itu, entahlah bocor kepala, entahlah patah kaki, kita nggak tahu ya kan. Nah, jadi ketika Alia mogok motor ini ternyata Allah selamatkan Alia dari kecelakaan maut tersebut. Masya Allah. Nah, jadi kebayang dong, tapi nggak nampak ya kan? Karena kita nggak akan tahu kalau kita belum merasakan. Jadi kita merasa kok nggak ada hikmahnya, kok nggak ada kebaikan yang Allah kasih, nggak nampak, bukan nggak ada. Dan semua itu harus kita yakini bahwasanya Allah itu ada kasih untuk kita. Harus kita lihat dengan mata batin kita, harus kita lihat dengan keimanan kita lagi dan lagi. Karena sabar dan iman itu dia saling berkaitan. Jadi kalau kita sabar, kita mau bilang kita mau sabar, tapi kita iman kita nggak kita perbaiki, misalnya gitu, nggak kita sirami iman kita dengan apa tuh? Misalnya dengan kajian-kajian gitu ya, sirami iman kan dengan hal-hal kayak gitu. Nggak kita sirami, itu akan ya kayak tadi ketika kita mau bilang kita mau sabar tapi susah jadinya. Ya kenapa susah? Karena iman kita nggak kuat. Karena hal-hal yang seperti tadi Ustazah bilang itu hal-hal yang beberapa kebaikan yang hanya bisa dilihat dengan mata batin itu bisa dilihat kalau dengan hanya keimanan. Gitu Alia. Wah, Masya Allah nih Ustazah. Banyak banget yang Alia dapat hari ini nih Ustazah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Alia dapat kemudian Alia terapin gitu. Bukan cuma Alia aja sih, Ustazah juga. Karena ujian itu kan bukan cuma untuk Alia aja, untuk Ustazah selama kita masih hidup kan, kayak tadi kita bicarakan gitu. Jadi Alia yang harus kita ingat adalah bahwasanya Allah itu harus kita tanamkan betul-betul dalam diri kita, bahwasanya Allah itu pasti akan memberi kita imbalan. Allah itu pasti akan memberi kita itu ke hadiah setelah sedikit aja Allah beri kita kesusahan. Sebagaimana salah satu ayat Allah yang bunyinya itu وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Poin terpentingnya وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi Allah itu akan memberikan kita cobaan, itu dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, bisyai'in, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta,
jiwa, buah-buahan gitu ya. Sedikit. Jadi semua yang udah kita rasakan selama ini itu adalah hanya sedikit. Sedikit dari apa? Dari kabar-kabar baik setelahnya yang Allah kasih. Kayak tadi kan 10 kali lipat kan. Jadi kalau kita merasa ya Allah udah berat kali ujian ini, udah besar kali ujian ini, enggak. Itu bisa ini. Sedikit saja Allah kasih sebenarnya. Karena sebenarnya Allah mau kasih hadiah kita besar sekali. Jadi Allah uji kita hanya 1% dari 10 yang Allah mau kasih. Nah, jadi ingat bahwasanya segala kejutan, segala keuntungan yang kita dapatkan dari Allah itu berdasarkan sebesar mana iman kita, sebesar mana sabar kita, sebegitulah kejutan hadiah yang akan Allah kasih ke depannya. Karena Allah bilang, ana inda dhanni abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku terhadap. Wah, Masya Allah Ustazah, banyak banget yang udah Alia dapat nih hari ini. Alhamdulillah. Nah, jadi Alia hari ini ambil kesimpulan akhir nih ya Ustazah. Boleh. Nah, jadi kesimpulannya tuh ini teman-teman, kalau misalnya kita manusia, bahkan manusia spek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga masih dikasih ujian loh. Bahkan apalagi kita yang cuma manusia biasa, intinya selama kita masih hidup, kita bakal terus diuji. Nah, tapi ingat, kalau misalnya ujiannya itu tergantung semana batas kesabaran kita, dan di mana pula kesabaran itu akan naik tingkatnya, maka kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah, jadi sekian ya teman-teman, cuma ini yang bisa Alia dan Ustazah April bahas di sini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.